Halo semuanya, welcome back. Nah, aku pengen ganti topik dulu ya dari kayak kemarin-kemarin itu kan tentang Ausbildung, tentang pekerjaan dan lain-lain. Nah, kali ini aku pengen share ke kalian pengalamanku dan juga tips kalau kalian pengen berlibur, pengen berkunjung ke negara Senegal. Jadi kebetulan aku itu tahun 2019 summer ke Senegal. Nah, buat yang belum tahu, Senegal itu adalah salah satu negara di Afrika bagian barat. Tetanggaan dengan negara Mauritania dan juga Gambia. Nah, buat kalian yang udah tonton vlog-vlog aku sebelumnya, video-video sebelumnya kan kemarin itu aku juga udah pernah buat video buat di Gambia saat aku beberapa hari berkunjung ke Gambia juga. Nah, buat kita orang Indonesia, kalau misalnya mau ke Senegal, kamu butuh ataupun kita butuh visa berkunjung. Jadi aku udah urus visa berkunjung langsung online gitu dari tempatku tinggal ke Berlin. Itu kedubesnya ada di Berlin. Tinggal kirim semua dokumentasi. Mereka kayaknya cuma butuh formulir yang kita isi, foto, dan juga bukti penginapan saat kamu nyampe di Senegal gitu. Buat hari pertama, hari kedua gitu aja. Mereka cuma butuh itu, nggak perlu pakai deposito ataupun nunjukin deposito ataupun konto, nggak perlu gitu ya. Nah, jadi ngurus visanya itu sebentar, mau ngurus visanya itu juga nggak terlalu ribet, dikirim per pos juga kalau misalnya sudah selesai. Nah, aku sebelum ke Senegal kemarin, aku mau cerita sedikit aja sebelum aku tunjukin dokumentasi video dan juga fotonya, karena menurutku ini yang penting. Aku share ke kalian, saranku juga kalau misalnya kalian pengen ke berlibur gitu ke negara-negara eksotis kayak Amerika Latin lah ataupun Asia bagian lain gitu kan. Contohnya di Asia Tenggara juga, di Indonesia juga sih sebenarnya, ataupun di Afrika, kalian itu aku sarankan vaksin seperlunya. Maksudnya cari info vaksin itu vaksin apa gitu yang kalian butuhkan. Jadi waktu aku kemarin sebelum pergi ke Senegal, aku tuh ada vaksin beberapa vaksin untuk perjalanan gitu ya ke luar negeri. Ada vaksin untuk supaya nggak kena tetanus ataupun rabies gitu kan, karena kita nggak tahu kan situasi di Afrika gimana. Dan aku juga baca-baca banyak vlog, banyak kayak blog gitu, banyak dokumentasi, itu juga sangat disarankan. Dan juga kalian di Jerman lihat Auswärtiges Amt yang di sini gitu kan, apa aja kayak vaksin yang disarankan ke Afrika. Jadi aku kemarin itu, kalau di sini kan kita punya kayak begini ya, buku vaksin. Aku nggak punya waktu di Indo, nggak tahu kenapa. Jadi aku punya yang di sini di Jerman. Jadi aku itu agak lunyet karena aku udah bawa juga waktu ke Afrika, karena ini kayak infung ataupun vaksin Gelb fever gitu ya, demam kuning itu the one and only, sangat penting juga kalau misalnya kami tuh pergi berlibur ke negara-negara yang eksotis sekali gitu, contohnya Afrika juga termasuk ya. Jadi ini kebawa, ataupun kalian bisa copy kalau misalnya kalian pergi, karena kita nggak tahu apes gimana, tiba-tiba mereka suntik vaksin di sana di situ padahal kalian sudah punya gitu. Jadi bawa aja ini tips sekali, karena dokterku yang di sini juga sarankan ini dibawa kalau misalnya kalian kayak pergi ke Afrika lah, ke Amerika Latin lah, ataupun kemana gitu kan. Jadi singkatnya, aku vaksin ada 4 jenis vaksin. Aku ada fotonya, jadi aku divaksin 2 di kiri, 2 di kanan. Vaksin hepatitis B, terus vaksin kayak Gelb fever, demam kuning, terus vaksin meningokok gitu kan. Terus sama vaksin rabies. Jadi aku vaksin karena untuk menjaga lebih baik menjaga lah gitu istilahnya. Kalau misalnya prinsipku juga toh di cover sama asuransiku. Kalau enggak udah habis lah, mahalan vaksin daripada tiket pesawat gitu kan. Jadi
Kalau misalnya saranku, kalian sebelum pergi berlibur kayak ke Afrika, Amerika Latin dan sebagainya, banyak-banyak baca kalian butuh vaksin apa enggak, terus konsultasi dengan dokter kalian dan juga dengan asuransi kalian gitu, karena vaksin di situ mahal, mahal. Jadi bisa vaksin, terus juga baca-baca buku dan juga banyak info. Nah, di negara Senegal sendiri yang bikin unik itu, mereka itu nggak bisa, pada umumnya bisa dibilang hampir hampir 95% atau 90, ya 95% lah, 95% nggak bisa bahasa Inggris, dan mereka itu cuma bisa bahasa Prancis. Sementara aku itu nggak bisa sama sekali bahasa Prancis. Jadi kalian bisa bayangkan, selama 3 minggu lebih aku tuh di Senegal komunikasi pakai ini, pakai tangan ya. Kalau misalnya nanya sesuatu juga pakai gini ataupun Google Translate, dan juga sistem internet sana kan beda juga kan. Aku nggak punya nggak punya wifi gitu kan. Jadi whether punya internet ataupun nggak punya kemampuan bahasa Prancis, jadi semuanya pakai tangan, ekspresi badan gitu kan, walaupun semampunya, tapi had keklap. Jadi semuanya tuh gimana ya, berguna, berhasil. Yang penting kita harus berani, dan jangan mau dibodoh-bodohin lah sama mereka gitu. So, ini beberapa video, beberapa foto yang aku dokumentasikan dan aku mau share ke kalian. Semoga kalian juga bisa ke sana ya. Nah, ini tuh foto saat aku selesai divaksin. Nah, kalau ini adalah salah satu pasar tradisional di kota Dakar, ibu kotanya Senegal. Bener-bener padat, bener-bener sumpek sebenarnya. Dan kamu setiap jalan 2 meter aja ataupun 1 meter aja selalu dikerumunin sama orang-orang yang ngejual barang dari A sampai Z gitu. Jadi benar-benar hati-hati. Nah, kalau ini tuh pemandangan dari kota Dakar juga, tapi masih jam-jam 10 atau 11 siang gitu. Nah, yang uniknya ini tuh situasi di dalam bus di kota Dakar. Nah, itu di sana perempuan akan duduk kayak di sebuah kefik atau di sebuah kayak di sarang gitu ya. Dan kita tuh beli tiket untuk naik bus itu sama dia gitu. Dan ya benar-benar kayak dibikin jeruji gitu. Nah, kalau yang ini tuh situasi kota Dakar juga, masih di pusat kotanya, dan kita bisa ngelihat banyak sapi-sapi yang berkeliaran gitu di dalam kota. Nah, kalau ini situasi di daerah pantai, nggak jauh dari kota Dakar juga. Terus kalau ini tuh sistem transportasi juga yang masih banyak kita temui di Dakar, kayak pakai keledai gitu atau pakai kuda gitu sistem transportasinya. Nah, ini masjid di kota Dakar, karena kan Senegal itu mayoritas Muslim gitu ya, jadi kita bisa ngelihat banyak masjid di mana-mana, dan ini salah satu yang terbesar di Dakar. Nah, ini dia. Ini salah satu yang ngejual barang dari A sampai Z. Udah panjang lebar ngomong sana sini, akhirnya fotoan bareng. Dan ini salah satu tempat makan siang ataupun buat kayak ngopi gitu ya, atau makan siang atau makan malam, yang didekor dengan sangat manis menurut aku. Dan ini makanan tradisional Senegal, sangat simple, nasi dan sayur gitu ya, dan kayak pakai cuir-cuiran ayam. Harganya kurang lebih 90 atau 70 sen gitu. Dan setelah itu aku tuh naik ini untuk lanjut ke kota berikutnya. Bayangin aja, untuk 200 km jalannya itu kurang lebih cuman 10 km per jam. Jadi benar-benar lambat, benar-benar luar biasa. Nah, ini pemandangan di kota Saint Louis. Saint Louis itu
adalah ibu kotanya Senegal dulu sebelum pindah ke Dakar. Ini di kotanya, ini ya nggak ada pohon gitu dan panas. Dan ini contoh tempat penginapan tradisional di Saint Louis. Ada yang merah, ada yang kuning, dan yang paling unik itu adalah, yang buat unik itu menurut aku atapnya. Atapnya itu kayak khas Afrika yang kita kenal ataupun aku pribadi kenal dari televisi gitu ya. Nah kalau ini pemandangan dari pantai nggak jauh dari kota Saint Louis gitu. Nah ini perahu-perahu penduduk, karena kan mereka masih banyak yang pakai perahu untuk transportasinya juga, warna-warni dan juga cakep. Halo, selamat datang kembali di video aku. Kali ini aku ada di Saint Louis. Saint Louis itu salah satu kota besar di negara Senegal, West Afrika. Nah, kalau Saint Louis itu letaknya kira-kira 260 km kurang lebih dari kota Dakar, ibu kotanya Senegal. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di mana-mana tuh kapal, dan kita berada tepat di atas sungai Senegal. Sungainya seperti ini. Nah, mereka lagi naik perahu karena memang orang-orang di sini pada umumnya, pada kebanyakan mencari ikan, mata pencariannya. Nah, Saint Louis, gak tahu kenapa, aku juga nggak nemu di internet, gak nemu di Google bahwa dijulukin sebagai kota Venice di Afrika atau Venice of Africa. Nah, kalau menurut aku sendiri, kenapa dijulukin sama orang-orang Venice of Africa? Karena mereka di sini tuh pelaut, otomatis naik kapal, dan dimana-mana tuh ada kapal warna-warni dari segala jenis kapal, kecil sampai besar, dan kapal juga sebagai salah satu transportasi mereka di sini. Nah, kalau kamu ke Senegal, tipsnya adalah siap-siapin mental, karena orang di sini terlebihnya kalau di Dakar memang ekstrim, kalau di sini kamu lebih nyaman. Mungkin akan samperin 1 orang, 2 orang, atau anak-anak kecil, karena mereka jarang ketemu turis ya, jarang ketemu orang-orang yang beda istilahnya dari mereka. Nah, Saint Louis ini dulu ibu kotanya Senegal sebelum dipindahkan ke Dakar. Saint Louis dulunya sebagai pusat kekuasaan kolonial Prancis, karena dulunya kan di West Afrika atau Afrika Barat itu kebanyakan sampai ke Mali itu adalah koloninya dari Prancis. Nah, jadi pusat kolonialnya dulu adalah di Saint Louis, dan Saint Louis adalah ibu kotanya Senegal dulunya sebelum pindah ke Dakar. Genau. Nah, Saint Louis kurang lebih 150 juta penduduk, dan yang bikin unik adalah di sini bangunannya bukan aneh, bangunannya itu lain dari kota Dakar. Terus kemiripannya sama-sama mirip, sama-sama panas, sama-sama sumuk, sama-sama rame, tapi nggak dikerumin orang seperti di Dakar. Dan anak-anaknya lucu, selalu bilang boso ke turis-turis atau ke kita yang selalu lewat. Dan di sini itu lebih nyaman karena sedikit orang yang minta-minta, sedikit orang yang jualan ini itu dan segala macam. Seperti yang kalian lihat bilang itu kuda sebagai transportasi mereka juga, dari A ke B, dari B ke C dan sebagainya. Nah, apalagi ya tentang Saint Louis, ya istilahnya di sini tuh panas, intinya panas, rame, dan kamu harus siapin mental kalau kemari, karena nggak semua orang yang sanggup untuk keliling Senegal atau jalan dari kota-kota Senegal, karena cuacanya panas sekali, kelembapan udaranya tinggi sekali, dan kamu harus banyak sabar gitu. Jadi kalau misalnya kemari,
kalau ke Senegal atau ke Afrika bagian barat, Saint-Louis salah satu kota yang wajib kamu kunjungin karena kamu akan melihat sisi lain dari Senegal. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya tentang Saint-Louis. Nanti kalau misalnya aku dari Saint-Louis ke kota berikutnya, aku akan buat video pendek lagi. Selamat menikmati, sampai jumpa. Nah sekarang tadi kan aku udah cerita toiletnya ataupun tempat mandinya. Jangan terkejut karena seperti ini. Jadi di sini kamu mandi, sap. Di sini airnya. Dan kalau kita ke kiri sedikit, tara, toiletnya. Aku nggak pakai sih karena aku ngerasa terlalu aneh. Jadi aku pipisnya selalu di sini. Seperti inilah kelihatannya. Ini tempat tidurnya. Tara. Jadi buat 3 orang. Tara. Dan kayak begini kelihatannya semua. Kalau siang di sini benar-benar panas, tapi menyenangkan. Oke. Nah, jadi buat kalian yang pengen ngecobain bir Senegal, kalian boleh cobain di mana-mana itu dijual. Dan harganya kurang lebih 1 euro per botol. Nah, ini di salah satu puncaknya juga, puncak liburanku maksudnya. Ini di Sahara, di daerah Senegal, di negara Senegal. Dan sebelum nunggu makan malam, kita menikmatin sunset di Senegal gitu ya. Nah, ini makan malam tetap tradisionalnya Senegal karena ini enak dan aku pengen makan khas Senegal. Nah, ini dia gayet kita beserta onta karena kita hari ini, maksudnya saat itu naik onta dan keliling-keliling Sahara. Nah, setelah puas keliling-keliling, akhirnya aku pun berfoto untuk dokumentasi dan kenang-kenangan bersama onta dan juga gayetnya. Nah, setelah dari sana kita lanjut naik perahu kayak begini untuk ke salah satu kota yang dengan toleransi yang tinggi menurut mereka.
Dan sebelumnya kita ngeliat ini pulau, salah satu pulau kecil gitu, dan mirip dengan Pulau Bora Bora. Kalian pasti tahu kan Bora Bora. Nah, ini di kota yang tadi aku bilang, kota yang sangat tinggi toleransinya, ada gereja. Dan juga kalau misalnya kalian lihat, ini tuh hewan peliharaan mereka yang mandi di air laut ataupun air pantai sebelum pantai gitu ya. Jadi unik. Nah, setelah itu kita lanjut. Ini adalah pohon baobab. Kalau kalian yang belum tahu, baobab itu adalah ciri ataupun pohon ciri khas di Afrika. Ini mangrove. Jadi saat itu aku lagi ikut tur pakai perahu. Boleh dilihat di internet infonya. Nah, ini aku ikut turnya seperti ini, dan ikut juga menanam mangrove supaya suatu hari kalau misalnya aku balik ke Senegal, aku bisa mengunjungi mangrove yang aku tanam, kata mereka. Gitu. Sekarang aku lagi berada di kota Dangan, masih di Senegal. Nah, saat ini kita lagi ada di Sungai Salum namanya. Aku nggak bisa bahasa Prancis, jadi aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Nah, kalau tadi belakang kita tadi kesini naik perahu ya, dan perahu kurang lebih 1 jam. Dan belakang kita itu sebelah sana ada flamingos, ada pelikan. Jadi memang untuk perjalanan naik perahu yang tujuannya mau lihat ikan dan mangrove. Nah, sekarang kayak di sini kita tadi harus turun dari kapal, jalan kaki, macet-macetan atau macet-macetan sih, kan pakai lumpur segala macam buat melihat ikan dan flamingo. Mereka sih agak jauh, tapi dari kurang lebih 10 atau 15 meter di depan kita. Oke, bagus sekali semua. Dan biasanya di tempat yang saat ini aku diri itu adalah air, jadi sekarang lagi surut, makanya kita bisa landing ke bawah. Jadi kita bisa jalan di sini. Ya perlu naik perahu karena emang airnya lagi surut. Nah, kalau ke sini kami memang wajib buat tujuannya kemarin emang itu. Dan biasanya kalau orang kemarin buat sehari atau 2 hari buat naik perahu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya aku lagi ke daerah selatan, nanti aku akan buat video pendek lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Semuanya, sekarang aku lagi ada di desa Kas Tubakuta, daerah Senegal. Nah, saat ini ada di sebelah Queen of Sipo. Sipo itu sebuah pulau dari Tubakuta, kurang lebih 30 menit naik perahu. Nah, Queen Sipo ini salah satu orang yang, bukan salah satu orang ya, tapi seorang yang sangat berpengaruh di daerah sini, sangat dihormatin, sangat dipercaya, karena dulunya Queen ini yang memulai desa ini dipenuhi sama orang-orang. Jadi istilahnya yang mendirikan desa ini adalah Queen ini bersama suaminya. Nah, sekarang suaminya sudah nggak ada, jadi tinggal Queen ini yang di sini, istilahnya seperti chef dari pulau ini. Nah, tadi kita udah ngobrol sedikit. Queen ini sangat ramah, dia selalu ngecium bolak-balik kayak anaknya gitu ya. Terus sangat welcome dengan turis, dan dia bilang semuanya
welcome di sini, semua orang bisa datang di sini, ngelihat orang-orang di sini. Dan dia juga bilang tadi kalau misalnya kita kemari, biasanya kita nyumbangkan sedikit buat orang-orang di sini, karena di sini tinggal kurang lebih 50 orang, 50 jiwa. Dan Queen ini sendiri yang punya rumah seperti ini. Jadi di rumahnya dibuat dari batu, semen, dan ada 4 kasur. Yang lainnya tinggal di desa-desa yang khas Afrika. Dan rumah ini dulunya katanya didonasikan sama turis dari Swedia. So teman-teman, jadi kalau kalian ke Senegal, ke Tubakuta, pasti banyak orang yang kalian ketemuin dan bilang kalau kalian harus kemari ke Insal atau ke Pulau de Suta, Pulau de Suta namanya, kurang lebih. Nanti aku tulis lagi di bawah kalau misalnya aku ingat lagi. Ya, kalau kemari ini sangat penting untuk dilihat, karena yang benar-benar Afrika yang kita kenal dari TV-TV. So nanti aku buat lagi videonya. Selamat menikmati dan ya, sampai di sini dulu. Sungguh gas ya dulu dah. Pembentuk gas ya, ini kayak bantu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video aku. Nah, kali ini aku lagi ada di Pulau Gore namanya. Letaknya nggak terlalu jauh dari kota Dakar, ibu kota Senegal. Nah, kalau kamu kemari, tarifnya naik ferry kurang lebih 7,5 euro buat kamu yang nggak berasal dari benua Eropa, karena tarifnya itu beda buat orang Senegal sendiri, buat orang yang dari benua Eropa dan Afrika maksudnya, dan dari Eropa. So, kali ini kita lagi ada di rumah buat pekerja rodi, jadi dibilang house esclave kalau orang Jerman bilang. Nah, sekarang kita tepatnya ada di lantai pertama ya, karena itu lantai dasarnya. Kalau teman-teman bisa lihat, di lantai pertama itu tinggal tempat tinggalnya dulu buat para koloni-koloni. Nah, dulu di sini koloninya yang banyak itu, yang lama itu orang-orang Prancis. Nah, jadi mereka tinggalnya di lantai pertama, dan di bawah itu sangat sempit, sangat gelap, ventilator kecil sekali, dan di bawah tempat orang-orang pekerja rodi yang dikumpulin dulu di tempat persinggahannya, istilahnya sebelum mereka ditransfer ke negara lainnya. Paling banyak mereka dibawa ke Brasil atau ke Argentina atau ke negara Amerika lainnya. So, jadi kalau mereka dulu di sini, di bawah itu ya mereka tinggalnya. Jadi ada buat perempuan, ada buat laki-laki. Biasanya mereka akan ditransfer kayak aku bilang tadi ke Argentina atau ke Brasil, karena memang di sana mereka akan dipekerjakan di tempat barang-barang tambang atau bolo atau dan lain-lain. Jadi istilahnya seperti ini, kalau misalnya ini Eropa, ini Afrika, ini Amerika dan Amerika Latin, barang tekstil dari Eropa akan ditransfer ke Afrika, dan orang-orang Afrika pekerja-pekerja rodinya itu sebagai barternya
kirim juga ke Amerika, ke Brasil ataupun ke Argentina atau ke negara lainnya, kayak bekerja di kopi, gula, produksi gula ataupun barang tambang dan lain-lain, dan barang yang udah selesai bakal dikirim ke Eropa. Jadi seperti itulah rutenya dulunya. Nah, tempat ini benar-benar sejarah, banyak sejarahnya. Nanti aku akan tambahin juga beberapa foto. Kalau kamu kemari lihat di sini tuh memang benar-benar penuh dengan sejarah. So jadi dulunya para pekerja dulunya itu bakalan di pakaian begini buat tangan, buat kepala, kaki, dan juga buat leher.